Pemirsa, uang kripto adalah mata uang digital yang menggunakan kriptografi sebagai jaminan dan saat ini banyak dipakai menjadi alat investasi dan juga pembayaran. Terkait hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa menggunakan kripto, yakni mengharamkan cryptocurrency sebagai mata uang dan tidak sah diperdagangkan. Maraknya penggunaan uang kripto yang dimanfaatkan sebagai mata uang digital oleh sebagian masyarakat Indonesia menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia. Berdasarkan hasil Ijtima Ulama, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia secara resmi memutuskan hukum penggunaan uang kripto haram digunakan. Menurut Ketua Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam Soleh, terdapat 3 diktum hukum yang menerangkan bahwa kripto diharamkan sebagai mata uang. Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar, doror, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan BI Nomor 17 Tahun 2015 ketika itu dimaknai sebagai mata uang. Selanjutnya, cryptocurrency sebagai komoditi atau aset digital juga tidak sah diperjualbelikan karena mengandung goror atau transaksi bisnis perjudian, doror, dan kimar. Namun, untuk jenis kripto sebagai komoditi atau aset yang memenuhi syarat sebagai komoditas jual beli dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas, sah untuk diperjualbelikan. Sementara hingga saat ini pemerintah Indonesia juga tidak mengakui kripto menjadi alat bayar sebagai alternatif penggunaan rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tidak seperti mata uang konvensional seperti dolar atau euro atau bahkan rupiah, mata uang digital tidak dikontrol oleh otoritas sentral dari sisi nilai. Ya, dikutip dari Forbes, ada 3 kata kunci yang melekat pada cara kerja mata uang kripto, yakni digital, transkripsi, dan juga desentralisasi. Mata uang digital ini tidak dikontrol oleh otoritas sentral dan juga sisi nilai, sehingga tugas mengontrol dan mengelola mata uang ini sepenuhnya dipegang pengguna mata uang kripto melalui internet. Ya, pemirsa, saat ini di dunia ada 10.000 jenis mata uang kripto yang diperdagangkan. Namun di Indonesia ada 229 aset kripto yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan berjangka komoditi Bapepti. Bitcoin memimpin di daftar mata uang terpopuler. Menurut Forbes, Bitcoin saat ini menempati valuasi pasar terbesar di dunia dengan 1 Bitcoin setara 900 juta rupiah hingga November ini. Disusul Ethereum dengan nilai 65 juta rupiah per unit dan Binance Coin dengan nilai 8,8 juta rupiah. Kementerian Perdagangan mencatat hingga akhir Mei 2021 jumlah investor aset uang kripto mencapai 6,5 juta orang. Jumlah tersebut meningkat lebih dari 50% bila dibandingkan dengan tahun 2020. Ya, berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah justru belum mau terburu-buru dalam menentukan sikap terkait hukum uang kripto. Kita akan membahasnya langsung dengan Bapak Fahmi Salim, Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang sudah terhubung melalui sambungan Zoom. Selamat sore Pak Fahmi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Fahmi, jika MUI ini sudah mengeluarkan fatwa haram untuk kripto, lalu bagaimana dengan sikap Muhammadiyah berkaitan dengan kripto ini? Ya, terima kasih Mbak Ira. Ya, terkait masalah kripto ini, tadi kita sudah mendengarkan ya bahwa Majelis Ulama Indonesia dalam forum Ijtima Ulama itu telah resmi mengeluarkan fatwa haram ya. Saya pikir sebenarnya itu dalam konteks Ijtima Ulama itu ya itu dirinci oleh Majelis Ulama ya, Komisi Fatwa dari seluruh Indonesia itu. Ya, sebenarnya dalam ketentuan hukum itu kalau saya baca, itu cryptocurrency sebagai alat tukar dan memiliki aset penjamin itu berlaku hukum alat tukar yang hukumnya boleh dengan ketentuan ya. Dengan syarat tidak ada spekulasi, ada kebutuhan transaksi atau berjaga-jaga atau
nilainya harus sama dan secara tunai bisa dipegang secara fisik dan bisa dipertukarkan. Kemudian kalau ada berlainan jenis maka bisa dilakukan dengan nilai tukar ya, harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku secara tunai serta memperoleh izin dari pihak otoritatif. Nah, itu semua syarat apabila cryptocurrency ini ingin dibolehkan ya. Jadi memang ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Republik Indonesia ya, bahwa selama undang-undang tadi yang disebutkan oleh Ketua MUI bidang fatwa itu tidak mengizinkan ya mata uang kripto sebagai alat tukar atau aset komoditi itu maka itu tidak dibenarkan secara hukum fikih, karena memang dalam masalah muamalah ya keuangan ya beda antara transaksi keuangan konvensional yang dikenal itu kan memang bebas nilai ya, artinya tidak ada pengaruh ya, ada nilai apakah agama itu membolehkan atau tidak ya. Mungkin kalau di barat, di negara-negara Eropa, Bitcoin atau cryptocurrency ini dibolehkan karena memang secara agama di luar Islam itu memang tidak secara detail mengatur masalah yang bersifat transaksi keuangan. Tapi kalau dalam Islam memang ditentukan berbagai macam syarat itu tadi ya, agar transaksi keuangan ini berjalan secara baik ya, tidak menimbulkan kerugian ya dan dampak-dampak yang negatif di tengah masyarakat. Ya, jadi hukum asalnya memang kalau dengan persyaratan-persyaratan itu sebenarnya boleh, tapi dengan 5 lapis persyaratan itu ya. Nah, kalau yang ingin menggunakan kripto itu sebagai aset komoditi, ya itu harus memiliki nilai manfaat dan ada hanya aset penjamin. Nah, ini memang sudah disepakati kalau yang bagian yang kedua ini ya. Tapi kalau yang pertama itu sebagai alat tukar, transaksi jual beli, apalagi diperdagangkan, nah ini memang tidak mudah ya. Nah, kalau fatwa MUI ini dipertentangkan atau berhadapkan dengan kecenderungan konsumen yang sebenarnya mereka itu rata-rata itu bebas nilai ya, tidak memperhatikan kaidah-kaidah agama dalam transaksi keuangan, saya kira memang ada perbedaan paradigma yang jauh ya antara para ulama dalam hal ini ya, yang merepresentasikan dan menggali hukum Islam terkait dengan transaksi keuangan yang modern ini, yang sangat canggih sekarang ini dengan tadi sistem teknologi blockchain dan terenkripsi dan lain sebagainya, itu memang belum cukup. Meskipun ada blockchain, meskipun terenkripsi ya, peer to peer gitu ya, itu tidak cukup untuk memberikan jaminan bagi amannya suatu transaksi keuangan, apalagi ini berlaku secara global begitu. Sehingga saya pikir ya cukup melihat saat ini sudah memberikan kepastian hukum lah, kira-kira begitu fatwa MUI. Nah, kalau Muhammadiyah sendiri memandang ya transaksi keuangan ini kan, muamalah maliyah ini kan hukumnya segala sesuatu itu hukum asalnya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya ya kan. Itu kan hukum asal transaksi keuangan itu seperti itu dalam fikih Islam. Baik, Pak Fahmi, Anda juga sempat menjelaskan jika sebenarnya kripto sebagai uang atau alat tukar bisa saja menjadi sah jika pemerintah di sini dalam otoritasnya itu ada Kementerian Keuangan, kemudian ada Bank Indonesia memberikan pengakuan atau legalisasi dan juga jaminan. Tapi kalau Anda melihat bagaimana sebenarnya upaya pemerintah di sini untuk tadi memberikan pengakuan kepada uang kripto ini? Ya, sejauh ini pihak Bank Indonesia ya selaku bank sentral, kemudian juga undang-undang yang ada tentang transaksi keuangan ya, itu kan sudah diatur sedemikian rupa ya, seperti tadi undang-undang yang disebutkan oleh saudara Ketua MUI bidang fatwa itu ya, itu sangat rigid ya, dalam hal ini mengatur seperti misalnya di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 ya, Peraturan BI Nomor 17 tahun 2015, termasuk juga yang terbaru ini saya juga dapat kiriman dari salah seorang
apa namanya yang ada di Bank Indonesia itu pasal 201 sampai 202 peraturan BI ya nomor 23 ya garis miring 6 garis miring PBI garis miring 2021 penyedia jasa pembayaran itu tidak bisa melalui virtual currency ya. Jadi memang sejauh ini memang otoritas Indonesia termasuk yang memberlakukan secara ketat ya tidak mudah untuk menerima begitu saja perkembangan teknologi dalam transaksi keuangan saat ini. Baik, tapi kalau Anda sendiri menyarankan umat ini tidak melakukan trading kah atau boleh melakukan asal dengan ketelitian? Iya, dalam hal ini kita tidak tidak bisa menyerahkan kepada ketelitian masing-masing itu kan juga termasuk agak rumit ya. Bagaimana kita bisa bisa menyatakan bahwa ini sudah memenuhi 5 syarat itu. Ya, jadi resiko memang ditanggung oleh masing-masing pelaku transaksi, Mbak. Iya, jadi harus ada yang tanggung jawab begitu untuk melindungi masyarakat juga. Ya, tidak ada tanggung jawab. Jadi Bank Indonesia juga kan karena tidak mengakui, pemerintah juga Republik Indonesia juga tidak memberikan izin ya sebagai otoritas resmi, maka itu sepenuhnya kembali kepada yaitu tadi antara individu pelaku pemilik cryptocurrency ya dengan pengguna jasa ini secara global. Jadi itu sudah di luar domain negara dan pemerintah untuk memberikan jaminan. Kenapa? Karena memang aturan main di cryptocurrency itu kan ada desentralisasi. Nah, ini yang menurut saya ini yang bertentangan dengan undang-undang tentang BI dan juga transaksi keuangan di Artinya Indonesia, sangat beresiko ya Pak Fahmi? Ya, kenapa? Sangat beresiko begitu ya Pak Fahmi untuk Iya, sangat mengamankan beresiko aset ini? karena tidak ada, pemerintah tidak mau menjamin. Baik. Karena toh sifatnya kan desentralisasi, mereka maunya itu tidak ada bank sentral, ya toh. Sementara kita ini masih ketat menggunakan rezim bank sentral, gitu. Jadi nggak ketemu. Nah, Baik, baik Pak Fahmi. kehati-hatian dari masing-masing individu ini, ya. Kalau dia memperhatikan aspek agama, ya bisa menjadikan fatwa MUI ini sebagai panduan. Tapi kalau memang tidak mau, ya tanggung jawab masing-masing gitu. Baik, Pak Fahmi, fatwa MUI terkait haramnya uang kripto ini menjadi sorotan untuk media asing begitu. Sebenarnya fatwa khusus di dunia Islam yang ada di dunia ini tuh sudah ada nggak sih pedoman untuk hukum kripto ini? Ya sejauh ini ya tetap ya namanya fatwa keuangan itu memang ada perbedaan sudut pandang. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Itu biasa ya. Karena Majelis Ulama ini memilih lebih berhati-hati, ihtiyat dengan menetapkan 5 syarat ya. Boleh kalau itu terpenuhi syarat itu. Kalau tidak terpenuhi maka itu hukumnya haram. Ya, jadi kalau misalnya di dunia Islam, di negara Islam yang lain itu ada lembaga yang membolehkan, saya pikir itu mungkin bisa menjadi rujukan bagi teman-teman yang melakukan transaksi dengan cryptocurrency ini. Tetapi sejauh ini lembaga fikih internasional pun tidak atau belum mengeluarkan fatwa secara resmi mengenai cryptocurrency. Baik, kita lihat perkembangannya nanti. Ya. Baik, jika Anda melihat fatwa haram yang dikeluarkan MUI, apakah ini akan mempengaruhi minat umat Muslim terhadap aset kripto ini mungkin? Ya, aset kripto ya. Kalau aset kripto dengan cryptocurrency kan memang agak beda, Mbak ya. Ya. Kalau aset kripto itu aset yang komoditas yang dikriptokan ya, dienkripsi kemudian digitalisasi, tetapi dia memiliki nilai manfaat dan adanya aset penjamin. Nah itu memang benar ya, itu bisa dibenarkan. Dan ini untuk pemanfaatan aset kripto ini untuk pengelolaan wakaf itu sangat bagus sekali.
Jadi wakaf tergantung manfaatnya untuk apa ya, Pak ya, Fahmi? jadi misalnya kita mengelola wakaf ya, keuangan wakaf tunai atau wakaf barang, wakaf alat-alat produksi, wakaf tanah yang produktif, itu bagus sekali kalau itu dikriptokan karena dia memiliki aset penjaminnya. Ada nilai dan kita bisa melacak dan menelusuri jejak-jejak itu melalui apa? Melalui tadi itu ya blockchain, ya itu sangat bagus ya. Tapi yang menjadi persoalan ini sekarang adalah dia sebagai alat tukar, ya, Ya, medium of exchange, ya, yang punya nilai simpanan, ya kira-kira gitu, store of value. Nah, kalau punya nilai simpanan kan berarti kan sesuatu kalau kita nggak megang, ya, tapi dia hanya terenkripsi secara digital, kita nggak pegang bentuknya, fisiknya, underlying-nya juga tidak jelas, tidak ada. Nah, bagaimana kita bisa menjadikan benda seperti ini yang memang sifatnya maya digital itu sebagai alat tukar, apalagi punya nilai simpanan, ya. Jadi itu saya kira akan mempengaruhi ya. ya. Jadi memang keluarnya fatwa ini juga bagi teman-teman yang sebagai pelaku transaksi ini, kalau dia memperhatikan aspek agama, saya kira ini akan Baik, Pak Fahmi. berpengaruh juga sedikit atau Artinya banyak. fatwa MUI terkait dengan haramnya uang kripto ini bisa menjadi pedoman umat muslim juga tadi untuk menggunakan dengan bijak begitu aset kripto tersebut. Terima kasih Pak Fahmi Salim, Ya, Wakil Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Assalamualaikum, salam sehat Pak Fahmi. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kami masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.